Udah record. Halo, perkenalkan nama saya Benedikta Kalina Ferianto dari D3 Usaha Perjalanan Wisata dengan NIM 220903102064. Dan sama teman Saya Indah Diana Zuhro dengan NIM 2209031020004 D3 Usaha Perjalanan Wisata. dan kami di sini akan mewawancarai narasumber yang pernah melalui atau yang pernah berpergian keluar dari Pulau Jawa atau keluar negeri. Untuk narasumber dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Winda Syani. Halo kakak, dari mana asalnya dan pernah pergi kemana ya? Baik, di sini saya berasal dari Desa Siliragung, Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, saya pernah bepergian ke Bali. Tujuan saya pergi ke Bali yaitu untuk kuliah. Oke, terima kasih. Di sini saya bisa meminta waktunya kita untuk mewawancarai. Bisa kita langsung mulai? Baik, bisa. Oke, yang pertama itu apa tujuan untuk berkunjung ke sana ke Bali? Tujuan saya berkunjung ke Bali yaitu untuk kuliah. Oke, terus berapa lama perjalanan yang kamu tempuh saat menuju ke Bali tersebut? Untuk perjalanannya dari rumah ke tempat kosan saya yaitu sekitar 5 jam. Ya, yaitu 2 jam dari pelabuhan dari rumah ke Ketapang dan 1 jam di pelabuhan. Kemudian dari Gilimanuk ke kosan yaitu 2 jam. Jadi totalnya 5 jam. Oke, terus apa ada syarat-syarat gitu yang dibutuhkan untuk pergi ke sana? Kayak misalkan untuk di pelabuhan atau lain-lainnya untuk karena mungkin syarat karena berkuliah, mungkin beasiswa dan lain-lain. Untuk syaratnya tentu ada seperti SIM, KTP, STNK, dan untuk akhir-akhir ini kan karena terkendala adanya COVID-19, jadi surat vaksin itu dibutuhkan, minimal vaksin dosis kedua. Oke, terima kasih. Kemudian berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk berkunjung ke sana? Maksudnya kayak mungkin dari transportasi dan lain-lain untuk mungkin uang karena tujuan kuliah, uang kuliah dan atau mungkin ya lain-lain biaya yang kira-kira dibutuhkan lah untuk ke Bali. Untuk pergi ke Bali sendiri, kalau saya itu pribadi naik sepeda motor, untuk biaya bensin itu kemungkinan 30.000 sampai dari rumah sampai dengan kosan sudah cukup. Kemudian untuk harga tiket itu tidak menentu. Untuk harga tiket kemarin saya 36.000, tapi untuk waktu seperti libur panjang, ada event-event tertentu itu naik biasanya 40.000. Jadi kira-kira semua totalnya 66.000 sampai dengan 70.000. Oke, terus berapa lama Anda berada di sana di Bali tersebut? Untuk total dari awal sampai sekarang kira-kira 1 tahun. Tapi untuk mentah per bulannya itu saya terkadang 1 bulan sekali pulang. Oh, berarti itu masih untuk ke semester selanjutnya. Jadi mungkin kemungkinan bisa jadi 3 sampai 4 tahun lagi ya, atau 2 sampai 3 tahun lagi. Ya, kemungkinan di sini juga akan menambah sekitar 1 tahun. Jadi di sini kemungkinan 5 tahun. Kalau ada lowongan kerja di Jawa ya kemungkinan pulang. Kalau enggak ya lanjut di sini. Oke, terus di mana tempat tinggal kamu selama berada di sana? Di kosan atau di tempatnya di daerah mana gitu?
Di sini saya kan tidak punya keluarga atau siapa gitu, teman nggak ada. Di sini saya kos per bulan di Jalan Sri Kandi nomor 10 Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Tempatnya itu lokasinya dekat dengan kampus, sekitar 5 menit dari kosan sampai ke kampus. Oke, Buleleng ya, jauh. Oke, Iya, eh, nomor 7, silakan Dinda. Em, di sana itu kamu ada nggak sih kayak hal menarik yang ditemui yang kayak apa ya? eh Mungkin kulturnya atau dan lain-lain sebagainya. Ada nggak sih kira-kira? ada sih menurut saya tuh banyak banget, 180% berbeda dengan Jawa sama di sini. Bahkan saya sampai pertama kali di sini tuh kayak, oh kok kayak gini, kok beda banget gitu. Kan kebiasaan masyarakat Bali itu kayak setiap hari itu melakukan sembahyang. Kayak purnama tuh dilaksanakan, terus mengunjungi tempat-tempat suci, ke pura-pura besar, seperti Pura Besakih, Pura Ulun Batur. Terus masyarakat Bali itu kental dengan kepercayaan terhadap Tuhan. Contohnya kita tuh tidak boleh menjemur pakaian, pakaian dalam sampai di atas kepala. Jadi kita tuh menjemur tuh harus digantung dan itu tempatnya harus berada di bawah bawah apa ini pundak gitu. Terus kalau kita saat posisi tidur itu tidak boleh menghadap ke timur karena arah ke timur itu menurut keyakinan umat Bali itu kan umat Bali itu kan sembahyang menghadap ke timur. Jadi di timur itu tempatnya para dewa. Nah, kemudian ada lagi mitos entah itu fakta atau mitos, tapi ini diyakini oleh umat Bali. Seperti kalau di dalam ruangan itu ada cicak, itu diyakini bahwa di dalam ruangan tersebut terdapat makhluk halus. Oh, jadi lebih ke budayanya ya mungkin kayak ke budaya masyarakat sekitarnya berarti ya, bukan ke apa tuh kayak mungkin lingkungan apa ya tempat tinggalnya mungkin kayak daerahnya rumah-rumahnya bentuknya sama atau gimana gitu ya berarti lebih ke budaya. Rumahnya juga beda sama yang di Jawa. Di Jawa tuh kan lebih ke modern. Kalau di Bali tuh lebih ke religius, kayak nilai-nilai terdahulu tuh masih ada seperti batu bata, terus ukiran-ukiran kayak gitu. Hmm. Oh, oke. Pertanyaan selanjutnya, di lokasi kamu tinggal tuh kondisi wilayahnya tuh gimana? Apakah berbukit, kemudian atau landai, atau di pinggir pantai, atau gimana? Bisa dijelaskan? Untuk lokasinya itu termasuk berbukit karena tuh mau ke kampus tuh naik turunnya hampir 3 kali. Oke. Terus saat saat di sana tuh kamu ada kayak culture shock yang apa ya? Mungkin yang bikin kamu kaget banget gitu sama kebudayaan atau mungkin keagamaan di sana. Ada nggak sih? Mungkin bisa diceritakan kalau ada. Jika tidak, ya bisa mungkin ada lainnya. Ada sih, saya pertama kali ke sini kan beda tuh Jawa sama Bali, beda banget malah. Untuk beradaptasi dengan lingkungan di sini tuh sangat sulit. Untuk awal-awal tuh saya kayak mengalami stres, kayak nggak bisa tidur, terus banyak kebisingan, terus itu kayak bau-bau dupa di setiap tempat tuh ada seperti cana kayak gitu. Terus habis itu masyarakatnya tuh kan pakai bahasa Bali dan sedangkan saya nggak tahu apa-apa bahasa Bali, bisanya bahasa Indonesia dan saya itu kalau belanja-belanja dipanggil ge, mbok kayak gitu. Kan saya kayak, ih apa sih kok merasa tua gitu kan. Jadi saya sulit beradaptasi tuh sekitar 2 bulan tuh masih angan-angan pengen pulang kayak gitu. Terus kalau mengenai tentang kayak pariwisatanya mungkin di sekitar tempatmu tinggal tuh ada nggak sih kayak tempat wisata atau destinasi wisata yang kayak menarik dan mungkin bagi orang yang awam atau belum pernah ke sana tuh kayak wajib banget aku harus ke sana gitu. Ada nggak sih kayak menurutmu? Kalau menurut saya tuh yang di lokasi dekat kampus ya, yang di Kota Singarajanya, menurut saya tuh di Taman Bung Karno. Kan di Taman Bung Karno itu terdapat apa tuh seperti kayak monumen gitu, ada patung Bung Karno juga.
Terus ada apa tuh tempat-tempatnya itu ada tulisan-tulisan tentang apa tuh kebudayaan yang ada di Bali gitu. Terus Taman Bung Karno tuh sering dijadikan tempat pameran seni. Jadi setiap hari apa atau hari Jaba atau memperingati hari Kota Singaraja gitu sering diadakan event-event di situ. Seperti tarian-tarian, joget kayak gitu. Untuk tiket masuknya sendiri di apa itu Taman Bung Karno itu kisaran berapa sampai berapa, dan untuk mahasiswa atau orang-orang apa ya, menengah ke bawah itu kira-kira cukup memadai nggak sih, maksudnya kayak dari segi biaya, fasilitas dan lain sebagainya? Menurut saya harganya juga termasuk terjangkau karena untuk di hari libur sendiri tidak ada anggaran untuk masuknya, jadi gratis. Tapi untuk event-event tertentu gitu kayak acara-acara besar itu sekitar 10.000 udah cukup gitu. Selain selain di taman itu mungkin ada kayak tempat wisata itu tadi kan yang masih kayak buatan manusia. Mungkin ada nggak sih kayak tempat wisata tuh yang apa ya, berbau alam, mungkin yang kan ada tuh orang yang kayak lebih cenderung suka ke wisata alam daripada wisata buatan, atau apa ya, yang berbau sejarah. Mungkin ada orang yang lebih kayak ke bosen mungkin, atau lainnya gitu. Ada nggak sih kayak rekomendasi tempat wisata yang berbau alam di sekitar Singaraja? Yang pernah saya kunjungi itu di Pelabuhan Buleleng. Di Pelabuhan Buleleng itu nggak hanya sekedar pelabuhannya aja. Di sana juga ada tempat seperti kayak tempat orang Cina tuh yang merah-merah tuh apa ya namanya? Ya nggak tahu lah. Pokoknya seperti itu persis banget. Terus di sebelah agak ke baratnya tempat itu juga ada seperti museum sejarah. Tapi sejarah ini bukan sejarah tentang sejarah Indonesia, tetapi sejarah masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Bali. Di sana juga di target tiket masuk berapa ya kemarin, untuk parkirnya sendiri 2.000, untuk masuknya 5.000 kalau nggak salah. Baik, terima kasih. Mungkin infonya sudah cukup kami terima. Mungkin Nambahin. bisa saya kembali kepada Karina. Ya, makasih. Mungkin untuk Linda apa yang kayak kamu rasakan kayak atau kamu mungkin first impressionmu buat pariwisata yang ada di Bali itu. Terus kayak mungkin apa ada culture shock yang bukan culture yang karena kayak tadi kamu sebutin, tapi melainkan sebuah culture yang berada dalam pariwisata tersebut. Misalkan kamu tahu kan, kamu tahu sendiri kayak bahwa kalau di Bali itu pariwisata itu nggak cuma hanya sekedar pariwisata, mungkin kayak ada yang berbau dalam culture juga gitu. Menurutmu itu gimana? Pariwisata di Bali itu sebenarnya banyak. Cuma yang dikunjungi aja yang belum luas. Tapi saya juga pernah ke tempat-tempat lainnya. Nah, di Bali tuh nggak hanya sekedar wisata aja, tetapi di sana memiliki nilai-nilai keagamaan. Jadi kita tuh berlibur tidak hanya sekedar berlibur aja. Di sana ada pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar. Seperti contohnya Canang. Kemarin ada kasus seorang siswa yang mengikuti study tour, kan dia menendang canang karena dia kayak tidak percaya buat apa sih canang ini kok ditaruh di sini. Sedangkan umat Hindu meyakini bahwa dengan adanya canang kita itu seperti permisi kepada roh nenek moyang yang ada di sekitar tempat di situ. Jadi kita kalau mau berlibur ke Bali itu harus permisi dulu, dalam artian bukan permisi mohon maaf permisi ya Pak Bu, bukan begitu, akan tetapi permisi dalam hal kita melewati tempat tersebut. Menurut saya begitu. Oke, makasih. Mungkin dari Indah ada tambahan? Oh, info yang kami dapat dari Winda mungkin itu saja. Ya, mungkin sekian dari uh, dari wawancara tersebut. Apa mungkin Linda mau ada tambahan atau lainnya?
dari Winda narasumber mungkin ada tambahan atau lainnya? Menurut saya sudah cukup. Oke, mungkin memang kalau sudah cukup dan di semua tidak ada tambahan atau masukan lagi, wawancara kali ini bisa diakhiri. Terima kasih Winda, maaf ganggu waktunya. Terima kasih, dadah. Sama-sama.